Alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL per DPK tercatat stabil 23,1 pada Juli 2026. Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2026 tetap tumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal, serta infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,5 miliar transaksi atau tumbuh 28,69% year on year pada Juli 2026, didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui internet dan aplikasi mobile masing-masing tumbuh 9,39% year on year dan 24,25% secara year on year. Dan ini termasuk transaksi kris yang terus tumbuh tinggi mencapai 82,42% year on year. Hal ini didukung dengan peningkatan jumlah pengguna dan merchant pada kris. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail melalui BI Pass mencapai 546 juta transaksi atau tumbuh 31,62% secara year on year dengan nilai transaksi mencapai 1.355 triliun rupiah. Sementara itu, volume transaksi nilai besar melalui BI RTGS tercatat sebanyak 0,99 juta transaksi atau tumbuh 3,12% year on year dengan nominal transaksi BI RTGS tumbuh 1,54% year on year mencapai 20.097 triliun rupiah. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan atau UYD tumbuh 15,10% year on year menjadi 1.314 triliun rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan uraian dan juga hasil diskusi kita dalam 2 hari penuh sejak kemarin hingga siang tadi, maka rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia juga akan terus memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.